لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kembali lagi pada Daily Muamalah. Kita teruskan materi kita yang lalu tentang gharar. Ya. Sobat Muslim, ini ada kesimpulan yang cukup bagus yang dikemukakan oleh salah satu ahli tafsir, ya, yang sebelumnya sudah kita sering sampaikan, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau ini menjelaskan, Sobat Muslim, tentang kesimpulan gharar yang disepakati keharamannya. Ya, gharar yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Yang pertama adalah jual beli barang yang belum ada wujudnya, yaitu bai' al-ma'dum. Ya. Beliau berikan contoh, yaitu habalul habalah. Ini model jual beli ala jahiliyah ini, sobat. Yaitu model jual beli ala jahiliyah, di mana bai' al-ma'dum untuk yang habalul habalah ini, ya, itu adalah jual beli dari anak onta, ya, yang dia mengandung, ya, anak onta yang berikutnya. Ya, jelaskan dalam riwayat Bukhari, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah melarang, yaitu habalul habalah, yaitu menjual anak yang dikandung oleh anak yang dikandung dalam perut onta. Jadi onta itu sedang mengandung atau sedang bunting, ya. Kemudian dilakukan akad habalul habalah untuk anak yang dikandung dari anak yang dikandung dalam perut onta yang tadi. Ya, ini ala jahiliyah, sobat. Ya, seorang membeli onta hingga anak yang ia lahirkan dewasa, kemudian anak tersebut melahirkan anak onta lagi. Itu yang dinamakan dengan habalul habalah. Dan ini adalah jual beli barang yang tidak ada. Itu dilarang, ya, atas kesepakatan para ulama. Kemudian juga bai', ya, asinin. Ya, jual beli bai' asinin. Ya. Bai' asinin itu adalah salah satu, ya, model jual beli di mana itu berkaitan dengan sewa menyewa. Jadi sewa menyewa pohonan. Jadi sewa menyewa pohon yang nanti buahnya itu diambil pada saat panen. Ya, selama misalnya kurun waktu 2 atau 3 tahun, sobat. Ya, atau lebih, ya. Itu sebelum kelihatan buahnya. Jadi pada saat akad itu disepakati, ya, belum ada buahnya. Ya, kemudian dilakukan sewa menyewa untuk jangka waktu 2 atau 3 tahun. Maka sewa menyewa model seperti ini haram dan batil, karena termasuk menjual barang yang belum ada, atau bai' al-ma'dum. Kemudian yang kedua yang disimpulkan oleh Syekh As-Sa'di, yang kedua adalah jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Jadi jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Contohnya adalah jual beli kendaraan yang telah dicuri, ya, jual beli kendaraan yang telah dirampas, ya, atau jual beli burung yang sedang terbang di angkasa atau yang sedang hilang, ya. Itu jual beli dari barang yang tidak bisa diserahkan. Kalau ini, maka model yang kedua ini juga disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sobat muslim. Ini haram. Kemudian yang ketiga adalah jual beli barang yang mengandung, ya, majhul atau jahalah, yaitu mengandung ketidakjelasan, ya, baik dari sisi barang, ya, jenis atau sifatnya, ya. Misalnya ungkapan seseorang, saya menjual barang dengan harga misalnya 100.000, ya, kemudian barangnya tidak diketahui secara jelas. Atau ungkapan seorang, saya jual mobil ini dengan harga 100 juta, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, nggak dijelaskan.
ya, ada mengandung ketidakjelasan dari sisi barangnya, ya, maupun dari sisi jenis dan juga sifatnya. Ya. Kemudian sobat muslim yang berkaitan dengan jual beli, salah satu contoh dari jual beli gharar itu adalah jual beli dari barang yang tidak kita miliki. Ya. Dijual beli barang yang belum dimiliki. Sebagaimana riwayat Hakim bin Hizam. Ya, ketika Hakim ini berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang telah datang kepadaku. Ya, dia ingin membeli sesuatu dariku. Sementara barang tidak ada padaku. Kemudian saya pergi ke pasar dan membelikan barang itu." Maka Rasulullah bersabda, "La tabi' ma laysa indak." Ya, jangan kau jual barang yang tidak ada ya padamu. Ini menunjukkan larangan jual beli barang yang tidak dimiliki atau tidak dalam penguasaan pihak penjual. Dan ini termasuk dalam kategori jual beli gharar. Kemudian yang lain, sobat. Ada jual beli dua harga. Bisa jual beli dua harga. Contohnya misalnya. Jadi jual beli dua harga ini berkaitan dengan ketidakjelasan pada harga. Contoh, ketika menjual barang, ya, kalau 10 juta kontan atau tunai dan 20 juta misalnya diangsur. Tapi pada saat berpisah dari majelis akad tidak ditentukan ya salah satu dari keduanya, ya, tidak disepakati, maka model yang seperti ini tidak dibolehkan karena adanya ketidakjelasan masalah harga. Ya. Tetapi bila pada saat di majelis akad sebelum mereka berpisah itu sudah ditentukan harga mana yang ditentukan atau harga mana yang disepakati, ya, maka akad jual belinya sah. Ya, baik misalnya kesepakatan dalam harga atau kesepakatan dalam waktu penyerahan. Kemudian sobat, ini ada larangan dari Rasulullah tentang ya an bai'ataini fi bai'atin, yaitu Rasulullah itu melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Apa maknanya dua ya jual beli dalam satu jual beli? Ya, ternyata hadis ini ya itu ya ada 3 penafsiran dari kalangan para ulama. Ada yang melarang bahwa dua harga yang dimaksudkan dua harga di sini adalah harga tunai dan harga kredit. Ya, harga tunai dan harga kredit. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya, yang dimaksud dengan hadis tadi, larangannya itu adalah melarang ya menetapkan suatu syarat ya dalam penjualan. Ya, jadi ketika kita melakukan penjualan kepada pihak lain, kita menetapkan syarat dalam penjualan. Ya. Ini menentukan syarat dalam penjualan. Jadi menetapkan suatu penjualan barang dengan harga tertentu ya kepada pembeli, kemudian dengan syarat misalnya pembeli menjual barang tertentu tadi dengan harga tertentu pula, menjual barang lain dengan harga yang ditentukan. Ini ada syarat jual beli dalam jual beli. Ini dikuatkan oleh penafsiran ini oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, sebagaimana dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian penafsiran yang ketiga, sobat, ini adalah penafsiran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jika beliau menjelaskan larangan dari menjual ya dua transaksi dalam satu transaksi, ini maksudnya adalah bai al-inah. Ya, jual beli al-inah yang dilarang. Karena jual beli al-inah itu ya adalah ya kamuflase atau helah atau celah untuk memakan harta riba ya kepada pihak lain. Misalkan satu pihak menjual kepada pihak lain secara kredit ya, kemudian pihak lain tadi ya menjual kepada pihak penjual pertama dengan harga kontan atau dengan harga tunai. Jadi ada dua harga ya, harga tunai dan juga harga
harga kredit dalam satu transaksi. Ya. Kemudian dari 3 penafsiran tadi, ya, yang paling kuat adalah penafsiran yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah menunjukkan larangan adanya jual beli bai al-inah, yaitu jual beli yang di situ ada unsur, ya, 2 harga dalam satu transaksi, dan ini juga termasuk bagian dari jual beli gharar. Semoga bermanfaat penjelasan kita tentang gharar yang dilarang. Insya Allah akan kita lanjutkan pada gharar yang dibolehkan pada episode selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.